Pandemi COVID-19 berdampak kepada berbagai sektor kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Secara global, dampaknya sangat terasa pada perekonomian domestik. Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, 50% usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diperkirakan akan gulung tikar terdampak pandemi COVID-19. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development, pandemi ini berimplikasi terhadap krisis ekonomi yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi. Masalah yang dihadapi UMKM belum memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi dikarenakan tingkat digitalisasi yang rendah, kesulitan dalam mengakses teknologi, dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar yang membatasi pergerakan operasional UMKM. Sama halnya dengan UMKM Rumah Bumi yang saat ini belum mengoptimalkan digitalisasi dalam pemasarannya. Salah satu di antaranya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Menghadapi hal demikian, diperlukan strategi bagi UMKM untuk tetap bertahan dan dapat mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Meningkatnya pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan marketing digital. Rumah Bumi. Apa sih Rumah Bumi itu? Kenalan sama kita yuk. Nanam tanaman tapi nggak perlu kotor-kotoran. Lah, emang bisa? Bisa dong, solusinya dengan cara hidroponik. Teknik ini nggak perlu membutuhkan banyak air sehingga sangat bersahabat dengan dompet. Selain itu, hidroponik juga hemat tempat, bisa ditaruh di mana aja, dan hasilnya bisa menghasilkan uang. Mau tahu lebih lanjut caranya? Langsung cek Instagram kita @rumahbumi. Selamat mencoba! Berikut adalah rangkaian kegiatan KKN kami. Di hari pertama, kami fokus kepada introduction dan welcoming speech. Ada juga networking session, dan juga ada penjelasan tentang Project iGreen ke depannya. Untuk iGreen Project Day 2, kami melakukan project explanation, dan juga ada penjelasan tentang timeline iGreen. Selain itu, kami fokus juga kepada body challenge. Body challenge adalah challenge untuk saling mengenal antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Selanjutnya, iGreen Project Day 3, we learn more about how food waste in the world. Kita belajar banyak tentang apa itu food waste, seberapa bahaya food waste, dan juga kita dipaparkan materi tentang keadaan food waste atau food waste condition saat ini. Next, Day 4 iGreen Project, this is first day with school. Kami berjumpa untuk pertama kalinya dan berkenalan serta bertukar ekspektasi selama kegiatan ini bersama murid-murid dari SMA Telkom. Next, di iGreen Project Day 5, we learn more and a lot about composting. Apa itu composting? Bagaimana cara composting? Dan juga manfaat dari composting itu sendiri. Selanjutnya, akhirnya kami bertemu dengan tim Rumah Bumi. Kami berkenalan dengan tim Rumah Bumi, dan kami juga diperkenalkan dengan apa saja sih produk dari Rumah Bumi itu sendiri. Selanjutnya, kita belajar mengenai waste management. Apa itu waste management? Seberapa urgent waste management?
bagaimana permasalahan waste management di Indonesia, dan kita juga belajar bagaimana caranya agar waste management itu bisa diatasi. Selanjutnya di hari ke-8, kita diberikan sebuah kasus, kemudian kita dibagi ke dalam beberapa grup yang nantinya kita harus mendiskusikan tentang kasus tersebut dan mendevelop solusi dari kasus yang telah diberikan. Next, ini adalah pertemuan terakhir dengan student atau last day with student. Di sini kami sebagai iGreen Project Volunteer menceritakan tentang life after project. Yang terakhir, dari iGreen Project Summer 2021 ini, kami melakukan closing project yang berfokus kepada sharing session. Terakhir, di sesi ini juga ada awarding night, yaitu memberikan penghargaan kepada partisipan-partisipan terbaik dari setiap kategori.